ini kita membahas tentang kelemahan fisik dari Honda CBR 150 tahun 2021. Jadi fokus perhatian kita pada aspek-aspek fisik yang bisa dikategorikan sebagai kelemahan dari sepeda motor ini. Fokus kita adalah pada kelemahan fisik, kita tidak membahas tentang mesin. Nah, ini sepeda motor ini saya cuci dulu. Nah, setelah bersih dan kering akan terlihat di mana kelemahan fisik dari motor ini. Oke ya, kita stop dulu, kita cuci sementara hingga kering. Sesudah motor kita cuci dan kita keringkan, akan mudah bagi kita melihat kelemahan fisik di sepeda motor ini, terutama pada bahan. Nah, bahannya ini bagi penilaian saya tidak nyaman. Nah, coba kita simak. Pada saat kering itu ada bintik-bintik seperti ini, teman-teman. Nah, ada bintik-bintik. Bintik-bintik seperti ini tidak bisa dihapus. Saya berulang kali mencuci, namun tidak berhasil untuk menghapusnya. Nah, ya. Nah, ini mungkin akibat kualitas bahan. Ada bintik-bintik semacam ini pada saat kendaraan itu sudah kering. Oke. Kemudian ini ada garis seperti ini, rekan. Ya, ada garis putih. Bisa disimak. Ada garis putih di tengah-tengah. Ini menandakan bahan tidak tahan menghadapi kotoran di jalan seperti tanah, pasir, apalagi batu. Oke. Jadi solusinya untuk mengatasi permasalahan ini, solusinya adalah saya menggunakan penghitam ban. Terserah pemirsa merek apa, hanya saja di tempat kami ada merek ini. Mungkin di tempat saudara berbeda merek ya, tapi yang jelas kita menggunakan penghitam ban sebagai solusi mengatasi bintik-bintik hitam. Nah, oke ya, ini kasih saya penghitam ban seperti busa. Kemudian kita gosok. Jadi setelah tuntas kita gosokkan dengan penghitam ban sampai kering. Bekas bercak putih itu sudah tidak terlihat lagi. Nanti hasilnya kita saksikan pada saat motor
sudah kering ya. Sekarang kelemahan fisik yang kedua itu ini. Windshield. Ininya pada kecepatan sedang antara 40, 50, 60 km per jam. Ini goyang. Ini berbunyi sangat tidak enak untuk kita dengar pada saat di jalan dengan kecepatan sedang. Untuk membuktikannya itu pada saat berjalan kita pegang ujungnya, jadi suara berisik itu tidak terdengar. Nah, saya tidak memahami apa penyebab sehingga bunyinya berisik pada saat berkendara dengan kecepatan sedang. Hanya saja permasalahan ini tidak saja ditemukan pada kasus Honda CBR 150. Saya juga mengalami hal yang sama pada saat menggunakan Suzuki GSX-R 150. Sama berbunyi pada saat kecepatan sedang. Mungkin ke depan kepada pihak Honda, bentuknya tidak seperti ini ya. Ini terlalu bagi saya sih terlalu kecil, sehingga ke depan ininya bisa diperlebar seperti ini. Jadi, nah, membulat, kita kembali kepada tipe zaman dulu. Nah, ininya melebar, sehingga pada saat berkendara suara berisik tadi tidak dirasakan lagi oleh pengguna. Nah, karena ininya kecil, ininya kecil kan, nah, ininya kecil, panjang, sehingga tidak, ketika ada getaran dengan kecepatan sedang berkendara ini berbunyi. Ini aja sudah berbunyi pada saat kita pegang nih. Nah, ini juga bagian kelemahan fisik yang pada pengadaan Honda berikutnya mungkin 2022-2003 ini bisa dibenahi oleh pihak Honda agar keluhan seperti yang saya sebutkan ini tidak kita temukan lagi kelak. Oke. Selain dari bentuk ini, saya menduga faktor yang menyebabkan bagian depan ini berisik itu karena faktor penempatan plat. Jadi keluhan itu saya rasakan pertama kali sesudah plat motor itu dipasang. Sesudah plat motor itu dipasang, gejala suara berisik itu terdengar di bagian depan. Mungkin faktor penyebabnya itu ini. Di sini ada lubang, ya, ada lubang kan, nih. Tapi karena plat diposisikan di bagian depan, jadi sia-sia ininya. Lalu untuk apa ini dikasih lubang? Kan, nah, terhalang oleh plat. Terhalang oleh plat. Nah, jadi sebagai evaluasi kepada Honda ke depan, ada lubang angin ini, maka posisi plat agak diturunkan ke bawah sehingga tidak sampai menghalangi. Kalau ke bawah bagian sini sangat sulit karena ini terlalu dekat. Nah, terlalu dekat kalau di bagian sini. Jadi solusinya mungkin lebih di bawah lagi penempatan platnya. Nah, ini menghalangi angin melewati lubang ini. Nah, sehingga pertama kali keluhan itu saya rasakan bersuara pada saat plat ini dipasang. Itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa menjadi pekerjaan rumah bagi Honda berikutnya. Tidak banyak hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai kelemahan. Selebihnya motor ini sangat nyaman untuk berkendara. Pada saat kita berboncengan, yang membonceng di belakang menyampaikan pesan sangat nyaman. Dia tidak merasa sakit, punggungnya tidak
merasa ada keluhan lain. Yang jelas dia teman saya yang duduk di belakang sangat nyaman. Saya pikir posisi seperti ini patut untuk dipertahankan oleh Honda ke depan dan seterusnya. Oke, sekian dulu, terima kasih.